Coba deh, jujur. Kalau dengar kata koreksi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin rasanya kurang enak ya. Nah, hari ini kita akan bedah kata itu. Kita akan lihat makna aslinya yang ternyata bukan soal hukuman sama sekali. Justru ini tentang pemulihan. Siap-siap, cara pandang Anda mungkin akan berubah. Bayangin deh, ada yang bilang, boleh saya koreksi sedikit? Gimana rasanya? Jantung langsung deg-degan, agak was-was. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Buat banyak orang, kata itu kedengerannya kayak ancaman kecil. Nah, ini dia nih alasannya. Seringkali dikoreksi itu rasanya kayak kita lagi di sidang. Ada seseorang yang jadi jaksanya, yang ngumpulin semua bukti kesalahan kita, dan bikin kita jadi ngerasa tersudut. Persis seperti kutipan ini bilang, pengalaman kayak gitu tuh menyedihkan banget. Tapi gimana kalau saya bilang, makna yang bikin kita stres ini sebenarnya jauh banget dari arti aslinya? Yuk, kita mundur sedikit ke masa lalu dan cari tahu apa sih sebetulnya makna dari kata ini. Mungkin Anda bakal kaget. Kuncinya ada di satu kata Yunani kuno ini, epanortosis. Inilah kata asli yang kemudian diterjemahkan jadi koreksi. Tapi ya gitu, kayak main telepon rusak selama ribuan tahun. Makna aslinya yang kuat, itu jadi agak hilang di tengah jalan. Dan ini dia yang mengubah segalanya. Epanortosis itu sama sekali nggak ada hubungannya sama hukuman. Arti harfiahnya itu membuat sesuatu berdiri kembali. Coba bayangin, Anda lihat teman jatuh. Apa yang Anda lakuin? Pasti Anda ulurkan tangan dan bantu dia berdiri, kan? Nah, itulah koreksi yang sebenarnya. Bukan menunjuk, tapi mengangkat. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Di kolom kiri ada kata-kata yang biasa kita kaitkan sama koreksi sekarang, hukuman, perbaikan. Rasanya berat banget kan? Tapi sekarang lihat kolom kanan. Makna aslinya, meluruskan, memulihkan. Ini bukan soal bayar utang kesalahan, tapi soal membangun kembali. Jauh banget bedanya kan? Jadi koreksi yang sejati itu bukan sekedar nunjukin kalau ada orang yang jatuh. Itu sih gampang. Bagian yang paling penting, seperti yang Anda lihat di sini, itu justru langkah keduanya. Mengulurkan tangan, bantu mereka bangkit, dan mastiin mereka bisa jalan lagi di jalur yang benar. Oke, konsep kuno tadi keren banget. Tapi, gimana cara kita mengaplikasikannya di dunia modern yang serba teknologi ini? Menariknya, ada sebuah konsep dari dunia ilmu komputer dan rekayasa yang pas banget buat ngejelasin ide ini. Konsep ini namanya sibernetika. Eits, jangan pusing dulu sama namanya ya. Idenya sederhana banget dan pasti langsung masuk akal kok. Gini deh, anggap aja kayak GPS di mobil Anda. Dia kan terus-terusan ngecek apakah Anda masih di jalur yang benar. Kalau Anda salah belok, apa GPS-nya marah-marah? Kan enggak. Dia cuma ngasih info baru, di persimpangan berikutnya putar balik. Informasi itu, umpan balik itu, bukan hukuman, itu cuma data netral buat bantu Anda sampai ke tujuan. Dan yang lebih kerennya lagi, kata sibernetika ini ternyata asalnya dari kata Yunani kuno untuk juru mudi, orang yang megang kemudi kapal. Jadi pada dasarnya, ini adalah ilmu tentang pemanduan, bukan penghakiman, tapi navigasi. Prosesnya simple banget, cuma 3 langkah. 1. Tentukan tujuan Anda. 2. Terima data. Apakah Anda masih di jalur yang benar? Dan 3. Lakukan sedikit penyesuaian buat balik lagi ke jalur. Di model ini, koreksi itu cuma data, informasi netral tanpa emosi yang tujuannya cuma satu, bantu Anda berhasil. Nah sekarang, ayo kita gabungkan dua ide hebat ini. Makna kuno tentang mengangkat seseorang dan ide modern tentang pemanduan. Waktu keduanya disatukan, kita jadi punya pemahaman baru yang luar biasa tentang apa itu koreksi. Teks di layar ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya. Tujuan koreksi yang sebenarnya itu bukan cuma bilang, kamu salah. Itu nggak membantu sama sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan seseorang biar bisa keluar dari masalah dan balik lagi ke jalan yang benar. Jadi, mari kita lihat perubahannya. Kita pindah nih dari cara pandang yang lama, yaitu seorang jaksa yang menjatuhkan, ke cara pandang restoratif, yaitu seorang juru mudi yang memandu. Kita beralih dari yang tadinya membangun argumen menyalahkan, jadi memberikan panduan. Dan yang paling penting, kita berhenti menjatuhkan orang dan mulai membantu mereka berdiri. Inilah intinya, koreksi yang buruk itu sibuk banget pengen membuktikan siapa yang salah. Tapi koreksi yang sejati itu fokusnya cuma satu, membantu seseorang untuk menjadi benar. Yang satu tentang ego, yang satunya lagi tentang pertumbuhan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dengan pemahaman baru ini, gimana caranya Anda akan memberikan umpan balik secara berbeda minggu ini? Dan mungkin yang lebih penting lagi, gimana cara Anda akan menerimanya? Coba deh pikirkan soal itu.